Selamat malam Bapak Ibu warga HKBP Mampang Perapatan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kerja selama tengah minggu pertama ini? Berharap baik-baik saja semuanya. Dan di tengah minggu ini kita akan mendengar firman Tuhan sesuai dengan Almanak HKBP. Bacaan malam pada 16 April 2025 yang tertulis dalam 2 Korintus 7 ayat 1 sampai 16, khususnya di ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Duka cita yang berkenan kepada Allah. Firman malam ini mengingatkan ada dua jenis duka cita yang berkenan kepada Allah dan duka cita duniawi. Yang pertama membawa pertobatan sejati, perubahan hidup dan keselamatan. Dan yang kedua hanya berupa rasa bersalah, malu atau penyesalan yang tidak menghasilkan perubahan, bahkan bisa membawa kehancuran. Duka cita yang berkenan kepada Allah, ada perubahan sejati. Ini muncul ketika seseorang menyadari dosanya, bukan hanya karena takut akan akibatnya, melainkan karena sadar bahwa dosa itu melukai hati Tuhan. Misalnya Raja Daud menyesali dosanya atas Batseba dan bertobat. Petrus menangis setelah menyangkal Yesus. Ada pertobatan sejati, bukan sekadar merasa bersalah. Ada komitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sedangkan duka cita duniawi ini adalah penyesalan tanpa harapan yang seringkali hanya sekadar kesedihan karena konsekuensi dosa, bukan karena menyadari kesalahan di hadapan Tuhan. Ini bisa berujung pada keputusasaan dan kehancuran seperti Yudas Iskariot. Duka cita duniawi juga bisa terlihat dalam kehidupan modern. Misalnya seseorang tertangkap berbuat salah hanya merasa malu, tetapi tidak berubah. Rasa bersalah yang mendalam karena kegagalan, tetapi tanpa mencari pemulihan dalam Tuhan. Sebaliknya, untuk duka cita yang berkenan kepada Allah, orang mengalami duka karena kesalahan, kegagalan, atau dosa, perlu merespons agar mengalami pemulihan dan perbaikan hidup. Dalam kehidupan pribadi, jika jatuh dalam dosa, misalnya kecanduan, perselingkuhan, atau kebohongan, bisa memilih bertobat dan mencari Tuhan. Jika mengalami kegagalan besar dalam karir, studi, atau hubungan, mereka bisa memilih belajar dan bertumbuh. Berkaitan kehidupan sosial dan dunia digital, misalnya budaya cancel culture, yaitu banyak orang dihukum secara sosial karena kesalahan mereka, tetapi ada ruang bagi mereka untuk bertobat dan dipulihkan. Duka cita menurut Allah memberi kesempatan untuk perubahan, bukan hanya hukuman. Rasa bersalah di media sosial, banyak orang merasa tertekan karena standar dunia yang tinggi, yaitu kesuksesan, kecantikan, kekayaan, tetapi tidak semua menemukan solusi sejati. Duka cita yang berkenan kepada Allah mengarahkan seseorang kepada kasih karunia Tuhan, bukan sekadar depresi karena kegagalan. Demikian juga dalam kehidupan rohani. Banyak orang merasa jauh dari Tuhan karena dosa-dosa masa lalu. Tetapi jika mereka mengalami duka cita yang benar, mereka akan kembali kepadanya dengan iman dan pertobatan. Duka cita yang berkenan kepada Allah bukan hanya merasa bersalah, tetapi kesadaran akan dosa yang membawa pertobatan sejati. Marilah kita bertobat dan kembali kepada Tuhan
karena di dalamnya ada pengampunan dan hidup baru. Amin. Marilah kita menyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 182 ayat 2 dan 3. Kepadamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami senantiasa menyesali dosa dan kesalahan kami, agar duka cita atasnya kami berkenan di hadapan-Mu. Amin. Selamat malam saudara-saudara semuanya. Tuhan berkati kita. Horas.